Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nur Oktaviani Sukma, NIM 2020 10 370 311 320 akan menjelaskan tentang komputer network dan big data. Di sini saya ingin menyampaikan tentang kedua topik tersebut karena saat ini perkembangan tentang keduanya sangat pesat. Apalagi saat ini didukung dengan teknologi jaringan seperti teknologi 5G yang akan datang. Yuk kita bahas dua topik yang pastinya akan bermanfaat untuk saat ini dan masa yang akan datang. Yang pertama adalah komputer network atau jaringan komputer. Komputer network adalah penggabungan teknologi hardware dan software yang mampu menghubungkan dua atau lebih peralatan komputer, sehingga satu komputer dengan komputer yang lain mampu bertukar data dan informasi. Ada beberapa pengertian menurut para ahli tentang komputer network. Antara lain, yang pertama menurut Tanaenbaum pada tahun 2002, jaringan komputer ialah suatu kumpulan dari perangkat keras dan lunak di dalam sebuah sistem yang mempunyai aturan tertentu untuk mengatur semua anggotanya dalam melakukan suatu aktivitas komunikasi. Yang kedua ada menurut Abdul Qadir pada tahun 2003. Jaringan komputer ialah suatu hubungan dua buah simpul umumnya berupa komputer atau lebih yang tujuan utamanya yaitu untuk melakukan pertukaran data. Yang ketiga ada menurut Kristanto pada tahun 2003, jaringan komputer ialah sekelompok komputer otonom yang saling terhubung satu sama lain dengan memakai satu protokol komunikasi sehingga semua komputer yang sering terhubung tersebut bisa berbagi informasi, program, sumber daya, dan juga bisa saling memakai perangkat keras lainnya secara bersamaan seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada menurut Jafar Nur Yudianto pada tahun 2007. Jaringan komputer ialah suatu sistem yang terdiri atas sebuah komputer yang didesain untuk bisa berbagi sumber daya seperti printer, CPU, berkomunikasi seperti surel, pesan instan, dan bisa mengakses informasi seperti peramban web. Selanjutnya adalah kelebihan dari jaringan komputer atau komputer network. Yang pertama ada resource sharing. Fungsi dari metode resource sharing adalah untuk berbagi data atau perangkat keras antar komputer yang berada dalam satu jaringan yang sama. Saat metode ini diterapkan, maka setiap pengguna komputer dapat dengan mudah berbagi perangkat keras ataupun data yang dibutuhkan. Tidak perlu lagi bergantian dan saling meminjam yang membuat repot dan kurang efisien. Sistem operasi yang digunakan pun tidak terhalang oleh jarak, sehingga walaupun berada di ratusan kilometer pun tetap dapat dengan mudah mengakses data atau perangkat yang diinginkan. Nah, resource sharing juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada teknologi data sharing. Kemungkinan pengguna komputer yang terhubung dengan jaringan komputer dapat bertukar data ataupun informasi. Contohnya, bertukar email, bertukar dokumen berupa foto, video, dan lain-lain. Ada juga teknologi hardware sharing. Kemungkinan pengguna komputer yang saling terhubung dengan jaringan yang sama dapat saling berbagi hardware. Contohnya, sharing printer, mikrofon, proyektor, dan lain-lain. Selanjutnya, ada internet access sharing. Kemungkinan pengguna komputer yang saling terhubung dengan jaringan internet bisa berbagi koneksi internet dengan jaringan internet yang sama. Jadi, satu koneksi internet bisa dipakai beberapa jaringan komputer. Contohnya, ketika laptop, handphone, tablet menggunakan satu modem yang sama. Kemudian, kelebihan yang selanjutnya adalah connectivity dan communication. Dengan adanya jaringan komputer, seorang individu dalam sebuah gedung atau work group dapat saling berkoneksi dalam jaringan LAN. Ketika jaringan sudah terbentuk dan terhubung dengan koneksi internet, maka koneksi dan komunikasi antar user bisa terjadi. Misalnya dengan menggunakan teknologi email. Kelebihan selanjutnya ada data security dan management. Teknologi jaringan memberikan kemudahan bagi network administrator untuk melakukan manajemen data dengan lebih baik. Data dan informasi akan lebih aman dan lebih mudah diakses ketika data tersebut disimpan secara terpusat dengan menggunakan teknologi shared server.
Kelebihan yang berikutnya ada performance enhancement dan balancing. Sebuah jaringan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dari beberapa aplikasi dengan cara melakukan distribusi tugas komputasi pada beberapa komputer pada jaringan, sehingga bisa lebih mudah untuk melakukan pembagian tugas. Selanjutnya, yang terakhir ada entertainment. Jaringan bisa dimanfaatkan untuk keperluan hiburan seperti memainkan game online, mencari informasi di internet, atau cuma sekedar menonton video yang menggunakan internet. Bisa dikatakan entertainment termasuk dalam manfaat dari jaringan komputer. Nah, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya dong. Dan komputer network juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah biaya network hardware, software, dan setup yang mahal. Untuk membuat sebuah jaringan, komputer membutuhkan biaya yang tak sedikit. Pasalnya, sebuah perusahaan harus merekrut ahli dalam bidangnya untuk mendesain dan membuatnya. Ditambah lagi dengan perawatan alat-alat yang juga memakan biaya. Selanjutnya adalah isu keamanan. Jaringan komputer artinya adanya interaksi antar komputer seperti bertukar data dan informasi. Hal inilah yang sangat beresiko apabila satu komputer terserang virus atau dibajak, maka tidak menutup kemungkinan komputer-komputer lain akan terkena imbasnya. Atau bisa juga melalui satu komputer, data-data yang tersimpan dari komputer lain akan ikut terambil. Selanjutnya adalah small issues causes big problem. Komputer-komputer yang saling berhubungan dapat saling mempengaruhi kinerja masing-masing. Misalnya, jika satu komputer tiba-tiba mati, maka kinerja komputer-komputer yang lain itu akan down atau bahkan bisa mati. Dan yang terakhir adalah tidak bebas. Semua kegiatan atau aktivitas komputer pada jaringan akan termonitor dan terekam. Sehingga jika seseorang melakukan tindakan yang tak seharusnya, akan mudah sekali terlihat. Untuk itu, pengguna harus bijak dalam menggunakannya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis dari komputer network atau jaringan komputer. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung, kantor, sekolah, ataupun rumah jaringan biasanya berisi satu LAN. Meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil. Dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya dalam jaringan TCP atau IP. LAN tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal. Yang selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalamnya di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN lah yang digunakan. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. Selanjutnya ada PAN atau Person Area Network. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah dan kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagi resources seperti internet ataupun printer. Selanjutnya ada CAN atau Campus Area Network. CAN bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas dan akademik. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaharuan kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat
komputasi seperti laptop, komputer, smartphone, CCTV, TV, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan itu memiliki 2 kantor, yang satu ada di Jakarta dan yang satu lagi ada di Bandung. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN ini untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Dan yang terakhir ada topologi komputer network atau jaringan komputer. Topologi jaringan adalah struktur atau tata letak antar device perangkat yang saling terhubung dalam jaringan komputer. Topologi jaringan terdiri dari beberapa macam. Berikut adalah macam-macam dari topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus, yaitu topologi yang memiliki sebuah kabel tunggal atau pusat yang masing-masing workstation dan servernya dihubungkan. Yang kedua ada topologi ring atau cincin. Topologi yang terbentuk ketika semua perangkat yang terhubung menyerupai cincin atau pola lingkaran. Selanjutnya ada topologi start, merupakan topologi yang masing-masing workstation-nya memiliki jalur atau kabel yang terhubung langsung ke server atau ke hub. Selanjutnya ada topologi tree, merupakan gabungan antara topologi bus dan topologi start. Topologi ini menyerupai anatomi akar pohon sehingga sering disebut dengan topologi pohon. Dan yang terakhir ada topologi maze. Topologi maze ini sering digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam jaringan komputer. Jadi, antar satu perangkat akan terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang berada dalam jaringan tersebut. Nah, selanjutnya ada macam-macam komputer network atau jaringan komputer. Jaringan komputer ini memiliki beberapa macam. Yang pertama, ada server. Alat kontrol pada jaringan server memberikan layanan kepada klien. Server juga berfungsi sebagai media untuk menyimpan informasi dan untuk mengelola suatu jaringan komputer. Yang kedua, ada kabel jaringan. Kabel adalah saluran atau media yang menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Yang ketiga ada bridge adalah peranti yang berfungsi untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada lapisan data link. Bridge juga bisa membagi satu buah jaringan yang besar ke dalam beberapa jaringan yang kecil. Yang keempat ada router. Router adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan LAN ke suatu jaringan WAN dan mengelola lalu lintas data di dalamnya. Selanjutnya ada repeater. Repeater adalah perangkat yang berfungsi untuk meregenerasi atau memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Repeater akan berusaha untuk mempertahankan integritas sinyal jaringan dan mencegah adanya degradasi sampai paket-paket data menuju tujuan. Dan yang terakhir ada modem. Modem adalah sebuah perangkat yang berfungsi dan digunakan sebagai penghubung dari sebuah perangkat komputer menuju ke jaringan penyediaan layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP. Nah, yang terakhir ada contoh perkembangan teknologi saat ini dengan jaringan komputer. Yang pertama itu adalah koneksi 4G yang kita pakai saat ini. Jika sudah melakukan video call atau live streaming, tentu saja kamu telah menggunakan koneksi 4G. Pengguna media penyimpanan digital atau cloud juga mulai populer sejak adanya koneksi 4G. Koneksi generasi keempat ini mulai diperkenalkan sejak tahun 2009. Selanjutnya ada koneksi 5G yang saat ini masih dalam proses perkembangan adalah koneksi generasi kelima yaitu 5G. Bahkan kecepatan transfer datanya mencapai 1 GB per detik.
Meski belum diperkenalkan saat ini, sudah banyak yang tak sabar untuk mencicipi koneksi 5G ini. Menurut CTO Ericsson Asia Pasifik, Magnus Everbing, teknologi 5G sampai saat ini masih dibahas standarisasinya yang kemungkinan baru akan selesai pada tahun depan. Kemungkinan layanan 5G hadir di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menyerahkan hal tersebut kepada siapapun operator. Pemerintah dalam hal ini hanya mendukung dari sisi regulasi. Kalau memang siap, misalnya 2020, 2 tahun sebelumnya kita siapkan regulasi untuk mengatur, namun untuk mengimplementasikan 5G, keputusan memang tak hanya dari operator. Keputusan juga tergantung pada pemilik dan pemegang saham, ujar pria yang akrab dipanggil Chief RA tersebut. Selanjutnya, kita ke topik yang kedua, yaitu Big Data. Yang Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar, baik tekstur maupun tidak Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun, bukan jumlah data yang penting. Apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Big data dapat dianalisis demi pemahaman yang mengarah kepada keputusan dan gerakan bisnis strategis yang sudah baik. Big data juga limpahan data yang berukuran sangat besar, kompleks, dan melebihi proses daya tampung dari konvensi sistem database yang ada, yang mana tidak bisa diproses menggunakan perangkat pengelolaan yang biasa atau konvensional. Ada beberapa pengertian menurut para ahli tentang Big Data. Antara lain, yang pertama, menurut Doug Laney pada tahun 2001, beliau menjelaskan bahwa definisi Big Data adalah mencakup peningkatan variasi data yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan dan kecepatan di mana data dibuat dan juga diperbarui. Yang kedua, ada menurut Gartner tahun 2001, Big Data adalah data yang berisi variasi yang lebih besar yang datang dalam volume yang meningkat dan dengan kecepatan yang semakin tinggi. Selanjutnya, ada karakteristik Big Data. Terdapat beberapa karakteristik Big Data yang membedakan dengan kumpulan data-data biasanya. Karakteristik ini biasanya disebut dengan istilah 5V. Di antaranya, yang pertama ada volume atau kecepatan. Ukuran data memang penting, sesuai dengan namanya. Kita perlu memproses volume data yang mencakup besar untuk Big Data. Data ini biasanya akan selalu bertambah setiap harinya dan biasanya juga akan melebihi kapasitas server pada biasanya. Yang kedua, ada variety atau keberagaman. Variety menjadi sebuah pilihan terhadap berbagai jenis data yang terstruktur dan bisa Anda temukan di dalam itu sendiri. Dalam Big Data ini, Anda akan dapat melihat sebuah data yang terstruktur di dalamnya. Anda akan melihat berbagai data yang mulai dari teks, audio, video, dan lain sebagainya yang akan bisa kita maksimalkan dan terapkan di dalamnya. Selanjutnya ada velocity atau diproses dengan cepat. Big data harus diproses dengan cepat sehingga dapat menghasilkan data yang aktual dan terbarukan. Hal ini karena informasi harus didapatkan dengan cepat agar tindakan lainnya untuk mengelola maha data ini dapat dilakukan sesegera mungkin. Selanjutnya ada veracity atau kualitas data yang valid. Volume, velocity, dan veracity merupakan istilah yang biasanya disebut dengan 3V. Istilah tersebut kemungkinan dilengkapi dengan istilah veracity dan value.
Veracity merupakan kualitas data yang ragam, data yang diambil. Veracity berhubungan dengan kebenaran suatu data sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk dapat dipercaya atau tidak. Kebenaran data ini menjadi penting karena apabila mengelola data yang salah, maka informasi yang dihasilkan pun sudah tentu menjadi salah. Dan yang terakhir ada value atau nilai. Value ini yaitu nilai yang bisa ditemukan pada big data. Nilai suatu data menentukan suatu tindakan untuk mengambil keputusan setelah memproses seluruh data yang ada. Nah, selanjutnya ada cara kerja big data. Big data yang merupakan kumpulan dari berbagai data yang memerlukan proses sinkronisasi dari berbagai data yang berbeda. Teknologi ini dapat digunakan dengan baik dan optimal jika tahu penggunaan bagaimana cara yang benar. Integritas big data mempunyai cara pengelolaan yang lebih rumit dibandingkan data-data konvensional. Sebelum bisa diolah, big data harus diproses terlebih dahulu karena terdiri dari sekumpulan data masukan yang beragam atau berbeda-beda. Big data diperlukan untuk manajemen data yang baik. Sebenarnya, untuk menyimpan data memiliki banyak pilihan, namun jika tidak memiliki biaya yang banyak, dapat menggunakan cold storage sebagai solusinya setelah mengumpulkan dan memanajemen data. Bisa melakukan analisis big data, perangkat tradisional tidak mampu mengelola big data secara optimal karena data yang besar dan kompleks, sehingga harus membuat permodelan data dengan machine intelligence dan artificial intelligence. Setelah itu, data dapat dianalisis sehingga dapat menemukan informasi baru yang bermanfaat bagi penggunanya. Selanjutnya, ada beberapa contoh alat untuk big data. Yang pertama ada GEPI. Alat yang biasanya digunakan antara lain GEPI yang merupakan perangkat lunak open source yang bisa dijadikan untuk sarana visualisasi dan analisis jaringan seperti layaknya Photoshop, tetapi data yang diolah tetap berupa data yang beraneka ragam, bukan hanya gambar. Yang kedua ada Python, adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan untuk bekerja dengan cepat dan menyatukan sistem dengan lebih tepat. Python merupakan bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk data analisis, data sintetis, software engineers untuk menjalankan proses pembangunan sebuah aplikasi dan untuk menggali lebih dalam machine learning. Selanjutnya ada Latlitic. Latlitic adalah penganalisa teks dengan basic code dan visualisator jejaring sosial. Latlitic dapat secara otomatis meringkas volume besar teks dan memvisualisasikan jejaring sosial dari obrolan di situs media sosial seperti Twitter, YouTube, blog, dan forum online. Apache-Nif yang selanjutnya ada Apache-Nif yang merupakan kepanjangan dari Niagara Falls, adalah sebuah proses kinerja perangkat lunak dari Apache Software Foundation program. Program ini disusun untuk mengatur kerja secara otomatis pada aliran data antar sistem perangkat lunak. Selanjutnya ada hal-hal yang dianggap penting bagi big data. Yang pertama ada data pengguna smartphone. Data yang pertama bisa dalam big data tentu saja adalah data dari pengguna smartphone itu sendiri. Di sini bisa Anda lihat bahwa hampir semua orang kini sudah memiliki tablet atau smartphone, yang mana ini juga adalah pertanda bahwa semakin banyak orang yang mana menggunakan data tersebut untuk berbagi hal. Aplikasi penting seperti Google Maps, Gmail, dan lain sebagainya tentu akan berpotensi bagus dalam mengumpulkan data yang terkait dengan lokasi Anda itu sendiri. Selanjutnya ada sosial media. Telah diketahui bahwa manusia di era millennials ini
tidak lepas dari yang namanya sosial media. Setiap hari selalu ada update informasi mengenai foto dan status yang diunggah di sosial media tersebut. Sebagaimana diketahui dari Twitter misalnya, lebih dari 400 juta tweets membanjiri. Selain itu, 72 video juga diunggah di YouTube setiap menitnya, yang mana ini akan memudahkan sosial media sebagai big data untuk mendapatkan informasi tentang kontak dan juga pola pengguna yang kita lakukan terkait sosial media tersebut. Yang terakhir ada smart device. Banyaknya perangkat lain yang juga menggunakan teknologi smart ini pada akhirnya mampu menjadi aset big data yang signifikan. Dari sini, Anda bisa melihat ada smart TV, smartwatch, smart fingers, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga perangkat lain yang menggunakan konsep tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu big data yang paling tepat di dalamnya. Inilah yang kesemuanya itu menjadi sebuah bagian dari Internet of Things di mana semua orang kini telah berada di era maju perkembangan zaman big data. Dan yang terakhir ada contoh perkembangan teknologi saat ini dengan big data. Salah satu teknologi yang menjadi pilar utama pada revolusi industri 4G adalah big data. Pengguna big data disebabkan begitu banyak data yang bisa dianalisis untuk ditemukan pemecahan masalah yang tepat. Big data kini adalah bagian dari kehidupan sosial. Perkembangan teknologi big data di Indonesia dapat dilihat dari meningkatnya penjualan dari layanan e-commerce dan juga layanan transportasi daring. Di samping itu, kini banyak perusahaan startup yang bermunculan dengan berbasis data, artificial intelligence atau AI, maupun teknologi big data. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari kedua topik tersebut. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.